Oke, hari ini kita masuk modul 2 tentang relevant cost for decision making. Nah, dibuka dulu ya modulnya halaman 5. Jadi ada teori, kita baca dulu. Tactical decision making itu merupakan proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Nah, alternatif yang ada itu seperti tawaran untuk menerima special order di samping penjualan reguler, ataupun pertimbangan untuk memproduksi sendiri atau membeli dari supplier. Nah, tactical decision ini merupakan keputusan jangka pendek, tapi konsekuensinya itu adalah jangka panjang. Nah, kemudian ada dijelasin ada 6 langkah dalam proses tactical decision making. Ya, jadi bisa dibaca ada apa-apa aja. Ya, jadi singkat cerita, si modul ini kita pelajarin tentang 3 keputusan nih. Bisa make or buy, keep or drop, atau special order. Nah, jadi maksudnya itu ketika kita dapat soal nih, kita disuruh pilih keputusan mana yang harus kita ambil. Kalau untuk kondisi pertama, apakah kita harus membuat sendiri atau kita membeli dari si perusahaan lain? Ya, kalau keputusan kedua, apakah kita harus keep divisi yang ada di perusahaan kita sekarang atau kita drop divisi tersebut? Ya. Kemudian untuk kondisi ketiga itu adalah special order. Perusahaan sebelumnya sudah memproduksi seperti penjualan biasanya, tapi ada perusahaan lain yang menawarkan nih, dia berniat memesan produk kita sebanyak berapa gitu. Nah, kira-kira kita harus menerima atau kita tolak gitu ya. Jelas ya perbedaannya? Kalau udah, sekarang kita masuk ke soal. Ya, soal di halaman 6. Ya, kita selesaikan dulu soal 21 ya. Papako merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakaian. Pada tahun 2019, Papako memproduksi pakaian yang dijualnya sendiri. Berikut data-data terkait biaya per pieces ya, dalam ribuan rupiah. Direct material berarti jadi 15.000 ya. Direct labor 15.000, variable overhead 8.000 dan fixed overhead 5.000. Pada tahun 2020, produk diestimasi laku terjual sebanyak 3.000 pieces. Jumlah estimasi unit penjualan merupakan 3/4 dari kapasitas normal. Harga jual produk sebesar 60.000 per pieces. Pada saat yang bersamaan, Papako mendapat tawaran pakaian dari Mamako. Harga yang ditawarkan Mamako adalah setengah dari harga jual produk Papako. Jika Papako menerima tawaran dari Mamako, maka biaya fixed overhead dapat dihemat sebesar 25%. Yang diminta, keputusan apa yang sebaiknya diambil oleh Papako? Membuat sendiri atau membeli dari Mamako? Berapa selisih biaya yang timbul? Nah, berarti untuk kondisi yang pertama ini, yang di soal pertama adalah kondisi make or buy, ya. Apakah dia membuat sendiri atau dia membeli? Ya. Oke, berarti dia adalah kondisi make or buy ya. Nah, sekarang tadi kan ada diketahui nih, unit terjualnya berapa. Ya, unit estimasi yang terjual adalah 3.000 pieces. Nah, 3.000 pieces ini merupakan 3/4 dari kapasitas normal. Nah, berarti sekarang kita harus cari dulu nih, berapa sih kapasitas normalnya? Ya, berarti unit sold itu sama dengan 3/4 dari normal capacity. Unit sold tadi adalah 3.000 unit, 3/4 dari normal capacity. Berarti kita bisa dapat ya normal capacity-nya sebesar 4.000 unit. Oke, sekarang berarti kita sudah bisa hitung ke tabelnya ya. Jadi tabelnya selalu formatnya seperti ini. Ya, ada kolom make, kolom buy. Jadi kita isi nih
ketika dia make, berapa sih biaya yang dibutuhkan. Kemudian ketika dia buy, berapa sih biaya yang dia butuhkan gitu ya. Nah, biaya tersebut terdiri dari, kalau buy berarti dia ada purchase cost. Kalau untuk make berarti dia ada direct material, direct labor, variable overhead, dan fixed overhead. Ya. Nah, untuk fixed overhead ini kenapa aku highlight? Ntar aku jelasin ya setelah di sini. Kita mulai dulu dari purchase cost. Berarti kalau kita make, kita nggak beli, berarti purchase cost kita adalah 0. Ya. Kalau kita buy, kembali lagi ke soal, kalau dia beli, berarti dia beli dari si Mamako ya. Harga yang ditawarkan Mamako adalah setengah dari harga jual produk Papako. Harga jual produk Papako adalah 60.000 per pieces. Berarti kalau dia beli, harganya jadi 30.000 per pieces. Jelas ya? Nah, sedangkan kalau dia beli, pasti belinya sebesar yang akan dia jual ya, sebesar 3.000 pieces. Artinya kita tinggal kaliin nih, 3.000 pieces kali 30.000 per piecesnya. Dapatlah dia 90 juta. Jelas ya? Jadi 90 juta itu dari 30.000 per pieces dikali yang dia beli adalah 3.000 pieces. Oke. Sekarang untuk direct material. Nah, tadi kan kalau untuk make kita perlu biaya direct material, direct labor, dan variable overhead. Artinya ketika kita buy, kita nggak perlu bikin ya. Kita nggak perlu biaya direct material, direct labor, dan overhead-nya. Oke, kita mulai dari direct material untuk make. Ya. Yang terjual itu sebesar 3.000 pieces. Per piecesnya direct material adalah 15.000. Berarti tinggal kita kaliin ya. 15.000 kali 3.000. Oke. Berarti dapat 45 juta. Untuk direct labor dan variable overhead, caranya sama. Ya, berarti kalau untuk direct labor 3.000 pieces kali 10.000. Untuk variable overhead 3.000 pieces kali 8.000. Tinggal kalian kalkulasi sendiri. Kemudian kalian tulis di tabel. Nah, sekarang untuk fixed overhead nih. Sebenarnya fixed overhead itu nggak berpengaruh ya mau kondisi dia make atau kondisi dia buy. Karena fixed overhead itu adalah biaya tetap. Ya, mau berapapun dia produksi, mau dia nggak produksi, tetap biaya itu akan dan harus dikeluarkan. Ya. Nah, tapi kondisinya di sini ada perbedaan nih ketika make dengan buy. Ya. Jadi kita hitung nih. Oke. Nah, kalau kita make atau kita membuat sendiri, itu fixed overhead adalah 5.000 per pieces. Nah, kemudian dia laku sebanyak terjual 3.000 pieces ya, berarti 5.000 kita kali dengan 3.000. Oke. Itu adalah kondisi ketika kita make. Ya. Kemudian tinggal kalian kali, dapatlah dia 20 juta. Sedangkan kalau kondisi kita buy, kita ada penghematan. Ya, balik lagi ke soal di kalimat paling terakhir. Ya. Jika Papako menerima tawaran dari Mamako, maka biaya fixed overhead dapat dihemat sebesar 25%. Artinya terjadi penghematan 25%. Yang terjadi adalah biaya yang 75% ya, sisanya. Berarti 75% dari si 20 juta ini ya, kalau dia buy. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ketika dia buy, biaya fixed overhead-nya dia itu bukan lagi 20 juta, tapi ada penghematan 25%. Artinya si biaya fixed overhead-nya menjadi 75%-nya. Ya. Biaya overhead yang harus dia keluarkan 15 juta ketika dia buy. Sedangkan dia make adalah 20 juta. Nah, ada selisih nih 5 juta. Benar ya?
5 juta itu adalah tambahan biaya ya ketika dia make. Nah, makanya 5 juta ini kita masukin di posisi kolom make ya. Karena ketika dia buy, dia butuh 15 juta fixed overhead. Tapi ketika dia make, dia ada perlu tambahan nih 5 juta ya. Karena dia 20 juta, berarti ada tambahan 5 juta. 5 juta inilah yang kita masukin ke fixed overhead si make. Jelas ya? Berarti untuk ini kosong, tinggal kalian totalin ya ke bawah. Jadi untuk yang make, totalnya adalah 104 juta. Kalau dia buy, dia hanya perlu biaya 90 juta. Nah, sekarang kita disuruh pilih nih, make or buy. Jadi kita harus bikin kesimpulan. Ingat ya, di modul ini, setiap kali kalian selesai menghitung, kalian wajib cantumin decision-nya. Ya, jadi kalau kalian nggak cantumin decision, ya salah gitu. Karena ini kan modul kita disuruh ambil keputusan. Ya. Nah, kalau cost berarti perusahaan kira-kira mau cost yang tinggi atau cost yang rendah. Pasti perusahaan mau cost-nya yang rendah. Jadi keputusan yang harus diambil perusahaan itu lebih tepatnya adalah buy. Ya. Kemudian ketika dia buy, dia dapat menghemat berapa nih? Nah, kalian harus cantumin juga nih difference-nya sebesar selisihnya. Ya, 104 juta kurang dengan 90 juta. Nah, jadi kesimpulannya, setiap kali kalian kerjain soal, kalian wajib mencantumkan ini. Ya, ini aku highlight aja ya. Oke. Kalau kalian nggak cantumin ini, ya poinnya berkurang. Ya. Intinya, keputusan si perusahaan itu, si Papako, lebih sebaiknya memilih buy. Ya, dia membeli dari si Mamako karena ketika dia membeli terjadi penghematan biaya sebesar 14 juta. Oke, jelas ya. Berarti untuk poin pertama, untuk soal pertama kita sudah selesai. Kita lanjut ke soal kedua. Ya, balik lagi ke soal 2. Dibaca dulu ya. Elektroko adalah perusahaan elektronik yang memproduksi satu produk, yaitu DVD player. Setiap unit produk tersebut dijual dengan harga $150 dengan manufacturing cost $90. Nah, manufacturing cost $90 ini terdiri dari direct material $45, direct labor $33, dan factory overhead $12. Nah, factory overhead di sini terbagi menjadi fixed overhead dan variable overhead. Penjelasannya, fixed cost per tahun adalah sebesar 12 juta. Yang terdiri dari fixed overhead dan fixed selling cost. Fixed selling cost per tahun adalah 8 juta dan variable selling cost adalah $12 per unit. Kapasitas normal per tahun adalah 500.000 per unit. Ya, sorry ini nggak ada pernya nih. Ya, kalian hapus aja pernya. Jadi kapasitas normal per tahun adalah 500.000 unit. Dan perkiraan produksi untuk tahun 2018 adalah 80% dari kapasitas normal. Elektriko berniat memesan produk Elektroko sebanyak 60% dari kapasitas normal dengan total harga $55 juta. Nah, sekarang yang diminta, apakah sebaiknya Elektroko menerima atau menolak pesanan dari Elektriko, sertakan perhitungannya. Nah, jadi di kondisi soal 22 ini, kita adalah special order. Kenapa? Karena si Elektroko sebelumnya sudah memproduksi dan menjual ya kegiatan normalnya. Nah, sekarang muncullah si Elektriko ini mau memesan. Ya, dia mau pesan dari Elektroko 60%. Nah, kira-kira kita disuruh ambil keputusan sebaiknya kita terima si Elektriko, ya, pesanan Elektriko atau kita tolak nih yang lebih menguntungkan bagi si perusahaan kita. Oke.
Berarti kondisi kita adalah special order. Nah, sekarang kita catat dulu nih yang diketahuinya. Yang pertama ada selling price ya. Selling price adalah $150. Kalian bisa lihat di kalimat kedua. Ya, setiap unit produk dijual dengan harga $150. Kemudian manufacturing cost-nya. Nah, kita jabarkan sih manufacturing cost-nya. Ya, direct material 45, direct labor 33. Oke. Manufacturing cost. Direct material 45, direct labor 33. Kemudian dari manufacturing cost itu ada fixed FOH dan variable FOH. Nah, ini nih yang harus kita cari. Ya. Ingat ya, ini semuanya adalah per unit. Oke. Sekarang kita hitung yang fix-nya dulu nih. Oke, fixed cost per tahun itu 12 juta. 12 juta ini terdiri dari fixed overhead dan fixed selling cost. Nah, yang mau kita cari adalah si fixed overhead-nya. Kemudian diketahui fixed selling cost-nya itu 8 juta. Ngerti ya? Jadi kalian baca lagi yang aku highlight ini. Fixed cost itu terdiri dari overhead dan selling cost. Nah, jadi total dari overhead dan selling cost adalah 12 juta. Kemudian si selling cost-nya sendiri adalah 8 juta. Berarti untuk fixed overhead itu adalah selisihnya ya. Adalah 4 juta. Nah, 4 juta itu adalah yang per tahun. Sekarang kita mau hitungnya yang per unit. Oke? Jelas ya sampai di sini? Kemudian cara kita hitung per unitnya adalah kita pakai kapasitas normal. Ya, karena dia adalah fixed overhead. Ya, semua yang fix itu kita pakai kapasitas normal. Berarti tadi 4 juta kita bagi dengan 50.000 per unit. 50.000 unit. Ya, balik lagi ke lembar jawaban. Berarti tadi fixed cost-nya 12 juta. Terus selling cost-nya 8 juta. Kita kurang dapat 4 juta untuk fixed overhead ya. Nah, kemudian kita bagi nih dengan kapasitas normal. Baru kita dapat $8 per unitnya. Jelas ya? Nah, sekarang untuk variabel FOH, kita bisa dapat infonya di kalimat ketiga. Ya. Factory overhead-nya itu $12. Nah, factory overhead itu terdiri dari fix dan variabel. Fix-nya kita udah dapat nih $8. Berarti untuk variabelnya tinggal kita kurangin. Jelas ya? $12 kurang dengan fix-nya $8. Dapatlah si variabel $4. Jelas ya? Kalau udah, sekarang kita ke tabel. Oke, format tabel seperti ini. Ya, karena kita mau hitung nih apakah menguntungkan atau merugikan kita. Sorry, maksudnya bukan merugikan, jadi lebih menguntungkan kita terima atau lebih menguntungkan kita jual seperti biasa. Jadi kita tolak nih si electric co ini. Ya. Jadi makanya kita pakai format seperti income statement, tapi cukup sampai di contribution margin. Ya, jadi penjualan kalian kurang dengan variable cost. Ya. Ini kalian kurang nih. Oke, sebentar. Oke. Sekarang sales-nya. Nah, sales-nya kalian bisa lihat kalau dia terima pesanan si Electrico kan dia mau bayar sebesar 55 juta. Benar ya, di kalimat terakhir. Ya, jadi si Electrico ini dia mau pesan 60% dengan harga 55 juta. Ya. Nah, berarti kalau kita terima si Electrico,
kita produksi 60% untuk Elektriko, sedangkan kita produksi untuk kita sendiri adalah sisanya ya, berarti 40%. Jelas ya? Berarti 40% yang kita produksi adalah 40% dari kapasitas normal. Kapasitas normal 500.000, berarti 40% kali 500.000. Kemudian kita kali dengan harga jualnya, $150. Ya. Oke, berarti kan kalau kita produksi itu sebesar kapasitas normal adalah 100%. Ya. Nah, sekarang si Elektriko mau 60%, harganya segini. Kalau kita jual ke dia 60%, kita dapat 55 juta. 40%-nya kita jual ke orang lain. Berarti kita tetap produksi, ya. 40% dari kapasitas normal 500.000 kali kalau kita jual ke orang itu 1 unit $150. Ya, berarti dapat kita totalin sales-nya sebesar 85 juta. Oke. Nah, sekarang kita hitung sih direct materialnya ya untuk variable cost-nya. Direct material artinya kan kita 100% nih. Ya, 60%, sekarang 40%. Jadi ditotalin adalah semuanya 100%. Nah, 100% berarti sebesar kapasitas normal ya. Dia produksi sebanyak 500.000 unit. Jelas nggak nih maksudnya? Aku ulangin ya. Jadi kan awalnya si Elektriko dia pesan 60%. 60% dari 500.000. Jadi berapa unit tuh? 60% dari 500.000. Ya, berarti 55 juta ini sebanyak 300.000 unit. Nah, sekarang supaya dia bisa maksimal, kita produksi lagi nih 40% dari 500.000, berarti 200.000 unit. Nah, jadi kalau 300.000 tadi kita tambah dengan 200.000, totalnya adalah sebesar si kapasitas normal. Oke. Nah, kapasitas normal berarti untuk biaya kita memproduksi semuanya adalah biaya yang 500.000 unit. Ya, direct material per unit udah diketahui ya $45, berarti tinggal kita kali 500.000 unit kali $45. Dapat $22.500.000. Oke, sekarang untuk direct labor per unitnya adalah $33. Kita kali dengan 500.000 unit yang kita produksi. Begitu juga variable overhead-nya. Ya, variable overhead $4. Kemudian kita kali dengan yang kita produksi 500.000 unit. Oke. Nah, kalian pasti nanya kan, kenapa sih FOH, fix FOH nggak kita masukin? Nah, jadi fix FOH itu mau kita terima si Elektriko atau kita tolak si Elektriko, itu fix FOH tetap harus kita keluarin ya, tetap harus ada biayanya. Ya, jadi tidak mempengaruhi nih, kalau kita terima dia nggak berubah, kalau kita tolak biayanya juga nggak berubah gitu, makanya nggak perlu kita masukin. Ya. Ya, kenapa kita pakai format seperti ini ya, karena fixed overhead nggak mempengaruhi ya. Kalau misalnya kita mau pakai format yang full, berarti contribution margin di sini kita kurang dengan si fixed cost ya, baru kita dapat operating income. Tapi karena fixed cost-nya sama, jadi tidak mempengaruhi ya, kita cukup hitung sampai si contribution margin. Oke, sekarang berarti contribution margin kalau kita accept itu bisa kita hitung ya. Dapat 44 juta. Jadi sales kalian kurangin sama semua variable cost di sini. Oke, sekarang kita mau ke kondisi kalau kita tolak si Elektriko. Ya. Kalau kita tolak si
pesanan Elektriko. Balik lagi ke soal. Ya. Ini nih, kalian bisa lihat bagian yang aku highlight. Jadi perkiraan produksi untuk tahun 2018 adalah 80% dari kapasitas normal. Jadi kalau dia nggak terima dari si Elektriko, dia cuma memproduksi 80% nih dari 500.000 unit. Kemudian dia jual per unitnya adalah $150. Berarti gampang ya, tinggal kita hitung. 80% dari 500.000 kali $150. Jadi sales-nya adalah sebesar 60 juta. Ya, kemudian untuk direct material, direct labor, dan variable overhead sama. Jadi kita hitung dulu nih berapa unit sih yang dia produksi. 80% dari 500.000 adalah 400.000 unit. Tinggal kamu kaliin sama biaya direct material per unit. Begitu juga dengan direct labor, 400.000 unit kalian kali dengan $33. Yang terakhir, sama 400.000 unit kalian kali dengan variabel FOH-nya $4 per unit. Nah, kalau udah, kalian tinggal totalin nih. Totalin ke bawah, sales kurangin variable cost, dapatlah contribution margin-nya 27.200.000. Nah, sekarang lebih menguntungkan si perusahaan terima si Elektriko atau menolak si Elektriko. Jadi kalian bisa lihat nih di contribution margin. Ya, artinya dengan dia terima si Elektriko, keuntungannya sebesar 44 juta. Tapi kalau dia tolak si Elektriko, keuntungannya hanya 27.200.000. Berarti lebih menguntungkan dia terima ya. Oke? Makanya kita harus bikin kesimpulannya. Decision kita adalah kita accept si Elektriko. Nah, alasannya kenapa? Karena dengan penawaran dari Elektriko, pendapatan yang diperoleh lebih tinggi 16.800.000. 16.800.000 ini adalah selisih dari ini ke ini. Ya, jadi kalau dia terima, dia dapat tambahan nih. Kan biasanya segini, 27.200.000 ya, tanpa dia terima. Sekarang kalau dia terima, dia dapat tambahan keuntungan sebesar 16.800.000. Oke? Berarti untuk modul 2 udah selesai. Kalau ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, silakan kalian ke Microsoft Teams ya. Thank you.